Rasa pilu mendalam masih dirasakan ratusan orang tua yang kehilangan anak untuk selamanya karena penyakit misterius gangguan ginjal akut progresif atipikal atau dikenal dengan gagal ginjal akut. Lantas benarkah akhir November kasus gagal ginjal akut sudah berakhir karena tidak ada lagi anak yang mengalami gejala gagal ginjal akut? Semoga tidak ada lagi pembiaran maupun lempar tanggung jawab agar kasus gagal ginjal akut bisa tuntas. Setelah hari Jumat itu cuci darah tetap tidak ada progres yang baik gitu kan, malah semua organ-organ tubuhnya itu semakin memburuk, termasuk otak anak kami itu sudah semakin rusak gitu kan. Di hari Minggunya sekitar jam 8:20 anak kami mendapatkan pendarahan jantung, dan di situ di jam 8:20 itu di tanggal 16 Oktober anak kami dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Terus dokternya bilang gini, Bu, saya mau ngomong sama mama sama ayah, saya nggak mau ngomong manisnya, saya mau ngomong langsung pahitnya, kata dokter anaknya seperti itu. Anak Fatimah ini bukan anak yang pertama, tapi udah yang ke-24. Sampai saat ini kami, para tim dokter dan pihak rumah sakit masih bingung penyebabnya apa. Karena dengan gejala yang sama, tiba-tiba ginjalnya rusak katanya gitu. Masih terlihat jelas kesedihan di wajah Romlah, ibu kandung almarhumah Fatimah Az-Zahratullah. Masih belum lekang dari ingatannya kepergian sang buah hati yang berusia 7 tahun pada 17 September lalu. Romlah menjadi satu dari ratusan orang tua yang terpaksa kehilangan anak untuk selamanya karena penyakit misterius bernama gangguan ginjal akut progresif atipikal atau yang dikenal dengan gagal ginjal akut. Penyakit misterius ini memangsa anak-anak di Indonesia hingga menyebabkan ratusan kematian sejak pertengahan tahun 2022. Kasus yang awalnya dianggap misterius ini mulai mencuat sejak September 2022. Sebelumnya, pada Agustus 2022, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menemukan 35 kasus, lalu meningkat menjadi 71 kasus pada September 2022. 11 Oktober 2022, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengumumkan bahwa penyakit gagal ginjal akut menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani. Adapun gejala yang dialami penderita gagal ginjal akut ini mulai dari batuk pilek biasa hingga sedikit buang air kecil atau bahkan sama sekali tidak bisa buang air kecil. Yang menjadi perhatian dari kasus ginjal satu ini, penderitanya didominasi oleh bayi di bawah 5 tahun atau balita. Awalnya beberapa dokter menduga kasus ini berkaitan dengan sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Namun kemudian berdasar analisis kasus, para pasien penderita penyakit ini ternyata negatif COVID-19. Lalu muncul kemungkinan kedua, yaitu adanya infeksi virus. Namun ini terbantahkan karena tidak ditemukan virus dalam tubuh seluruh pasien yang menimbulkan infeksi. Meski ada beberapa dugaan faktor pemicu gagal ginjal akut, Kementerian Kesehatan mengungkap kasus gagal ginjal akut di Indonesia ternyata dipicu oleh cemaran zat kimia dalam obat sirup. Kesimpulan ini berdasar pemeriksaan 11 pasien gagal ginjal akut di RSCM. Jadi obat-obat sirup ini supaya melarutnya bagus, dia kasih solubility enhancement atau pelarut tambahan. Namanya polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol ini tidak beracun sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman polyethylene glycol ini kalau membuatnya tidak baik, dia ada impurities, bahasa Indonesianya cemaran. Badan POM menemukan adanya berbagai merek obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang terkontaminasi dan melebihi batas penggunaannya. Kedua bahan ini digunakan sebagai campuran pelarut obat sirup. Keduanya memiliki ambang batas aman untuk digunakan sebesar 0,1. Lalu, bagaimana bisa obat dengan cemaran kimia membahayakan bisa beredar di masyarakat? Badan Pengawas Obat dan Makanan mengakui memang tidak ada aturan untuk memeriksa obat yang sudah beredar. Standar Kompendia atau standar pembuatan obat ya. Standar pembuatan obat tidak mensyaratkan
adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar-pencemar tersebut, ya. Nah, sehingga itu memang tidak dilakukan, ya. Namun selalu ada perkembangan, selalu ada kasus yang saya kira ini adalah sesuatu hikmah di balik ini adalah bahwa ini akan digunakan untuk memperkuat atau merubah sistem pengawasan pre dan post market yang ada. Pihak BPOM lalu mempidanakan 2 industri farmasi produsen obat batuk yang diduga menjadi penyebab masalah gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes lalu membentuk tim penyelidikan yang terdiri dari IDAI, Kemenkes, dan sejumlah dokter dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga BPOM. Selama penyelidikan berlangsung, Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi pada seluruh apotek untuk tidak menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dalam bentuk cair hingga jangka waktu tertentu. BPOM lalu merilis 3 daftar obat mengandung cemaran etilen glikol. BPOM menyatakan berdasarkan penelusuran, pihaknya menemukan bahan baku 3 obat tersebut tidak sesuai persyaratan. Bahan baku propilen glikol dan sumber pemasoknya, ya, tanpa melalui proses kualifikasi pemasok dan pengujian bahan baku yang harusnya dilakukan oleh para produsen tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang ada yang sudah ditegakkan bersama Badan POM, ya. Serta apabila ada perubahan harus ada melaporkan perubahan tersebut kepada Badan POM. BPOM kemudian menjatuhkan sanksi administratif pada produsen dengan menarik dan memusnahkan produk obat. Kemudian BPOM kembali merilis ada 6 perusahaan farmasi yang memproduksi sirup obat dengan kadar cemaran EG, DEG yang melebihi ambang batas aman. BPOM pun menjatuhkan sanksi administratif pencabutan seluruh izin edar produk sirup obat perusahaan farmasi tersebut. Penyelidikan terus berjalan. BPOM lalu menemukan dugaan pemalsuan bahan baku obat sirup oleh industri kimia yang menyalurkan bahan tersebut ke perusahaan-perusahaan farmasi. Modusnya adalah menawarkan bahan baku propilen glikol dengan harga murah. Bahan baku yang disalurkan palsu dan diduga merupakan zat murni etilen glikol dan dietilen glikol. Cemaran yang melebihi batas ini kemudian diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Ada penggunaan yang salah, ada bahasa hukumnya lah ya, penggunaan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada dari bahan baku tersebut. Bisa jadi dari sumber bahan bakunya, bagaimana industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya. Ya, bisa jadi ya salah satu kemungkinan adalah tidak menggunakan PEG, malahan menggunakan EG dan DEG-nya. Jadi pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya, mengingat bahwa begitu tingginya hasil analisa yang kami dapatkan pada produk-produk yang TMS ya tidak memenuhi syarat tersebut. Hingga awal bulan Desember 2022, total sudah ada 5 tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang mengakibatkan kematian pada anak-anak. 1 tersangka merupakan seseorang berinisial E sebagai pemilik CV Samudra Chemical dan sisanya merupakan 4 perusahaan. Keempat perusahaan ditetapkan sebagai tersangka karena memproduksi obat sirup mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Bahkan CV Samudra Chemical melakukan pengoplosan propilen glikol menggunakan EG dan DEG. Kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Nah, berdasarkan ini kita lakukan langkah konservatif, kita tutup dulu sekitar 1.100-an lebih obat-obatan yang ada pelarutnya. Nah, dari sini kita menunggu BPOM melakukan penelitian dan nanti akan di-announce oleh Ibu Penny bahwa sebagian pelarutnya itu bukan pelarut kimia, tapi pelarut mungkin dari air atau yang lain sebagainya. Ya, jadi ada 133 atau 150-an obat ya. Antara itu geser-geser angkanya nanti Ibu Penny lebih pasti. Obat-obatan yang memang pelarutnya tidak mengandung bahan kimia berbahaya kita akan rilis. Dan sejak kita berhentikan itu sudah kita amati penurunan yang drastis dari pasien baru masuk ke rumah sakit. Jadi kalau tadinya RSCM itu penuh, 1 tempat tidur ICU anak itu bisa diisi 2 atau 3. Sekarang penambahan barunya sejak kita larang itu turun drastis. BPOM lalu mengeluarkan penelitian final yang menyatakan bahwa kasus gagal ginjal memang disebabkan oleh obat sirup atau cair yang mengandung EG atau DEG. Kemudian setelah dikumpulkan
kemudian dimusnahkan ya, untuk dipastikan ini tidak akan beredar lagi tentunya. Jadi ada pemusnahan dan saya kira ini ada tahapan-tahapannya. Tadi saya disampaikan PT Universal sudah melakukan kewajibannya untuk memusnahkan bagian bertahap tentunya karena memakan waktu juga untuk penarikannya, tapi saya kira sudah ada, tidak ada di jalur peredaran dan tidak diperjualbelikan lagi. Di tengah proses mencari pemicu dan mencari siapa yang salah dalam kasus gagal ginjal akut, pemerintah lalu mendatangkan obat penawar dari sejumlah negara tetangga. Kementerian Kesehatan mengklaim obat ini efektif mengobati para pasien. Ditemukan obat yang namanya Fomepizole. Ya. Kita sudah menerima 20 file dari Singapura. Kita menunggu mungkin dari Australia akan masuk 16 lagi, either malam ini atau besok pagi. Kita sedang proses untuk beli dari Amerika, mereka punya stok nggak terlalu banyak di sana. Kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari Jepang, mereka ada stoknya sekitar 2000-an. Nah ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat-obatnya, dan dari obat yang sudah datang 10, kita sudah cobakan ke pasien, 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dikasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit, ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar, mulai sadar kembali. Sejak akhir November 2022, Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus ini sudah selesai karena tidak ada lagi kasus tambahan setelah serangkaian tindakan yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait. Namun, ini belum selesai bagi para orang tua korban yang anaknya tak kunjung sembuh bahkan meninggal. Mereka menggugat pemerintah. Tercatat ada 9 pihak tergugat yang dilayangkan oleh 12 orang tua korban gagal ginjal. Di antaranya para distributor, perusahaan farmasi, hingga BPOM dan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Para penggugat menuntut ganti rugi 2, miliar per orang meninggal dan 1,3 miliar per orang sakit. Hingga kini nasib keluarga korban dan korban yang masih dirawat belum jelas. Korban gagal ginjal akut mengalami kerusakan saraf akibat mengonsumsi obat sirup yang menjadi pemicu. Tak ayal kasus kematian ratusan anak akibat gagal ginjal akut ini membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ketar-ketir. Pasalnya sejumlah keluarga korban menggugat Badan POM ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepala BPOM RI pun meminta bantuan pendampingan hukum terkait adanya gugatan ini. Kami berdiskusi untuk dukungan dari Kejaksaan Agung untuk perkuatan dari Badan POM sendiri ya, karena memang tentunya Badan POM membutuhkan perkuatan sebagai kelembagaannya sebagai otoritas obat dalam beberapa hal. Kami membutuhkan Perpu ya, dan selain juga tentunya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang akan kami harapkan segera berproses kembali. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Agung. Ya tadi juga sudah kami bicarakan, dan nanti tentunya dari Jamdatun akan membantu mendampingi Badan POM dalam hal ini. Ya itu ya, karena pada intinya sebetulnya ada ketidakpemahaman saja dikaitkan dengan sistem pengawasan. Jadi Badan POM sudah melakukan tugas sesuai dengan standar ketentuan yang ada, tapi ini ada masalah kelalaian di industri farmasi. Kasus gagal ginjal akut memang belum sepenuhnya tuntas. Tercatat 324 anak di 27 provinsi meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Dengan data sebanyak ini, pemerintah belum menetapkan kasus gagal ginjal akut sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Belum ditetapkannya KLB oleh pemerintah, disesalkan Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman menerima laporan puluhan anak mengalami efek samping seperti gangguan saraf, jantung hingga paru usai ginjalnya membaik. Masyarakat mendesak pemerintah bisa menetapkan kejadian luar biasa atau KLB yang sebelumnya kerap dinilai tidak relevan karena nihil kasus baru gagal ginjal akut. Sejak ini mulai mencuat gitu ya. Saya melakukan konferensi pers tanggal 25 Oktober ya, sepulang kita dari ini. Kita sudah sejak awal melihat bahwa ini kejadian luar biasa. Tapi kalau pemerintah itu berkekeh pada atau berpatokan pada aturan, ya dia sangat tekstual. Kalau aturan yang mengatakan bahwa kejadian luar biasa itu hanya pada penyakit, ada 7 kriteria di sana, antara lain yang pertama adalah pada penyakit menular. Kita mengatakan bahwa jangan tekstual membaca aturan. Filosofinya itu lain, filosofi kebijakannya. Kemudian kejadian di lapangan itu sangat darurat.
tidak bisa kemudian ditangani dengan cara-cara biasa atas kejadian yang kami anggap luar biasa. Maka sejak awal kita meminta penetapan status itu harus luar biasa. Saya waktu itu membayangkan sama seperti kita menangani COVID sesungguhnya. Dengan itu kemudian mobilisasi sumber daya itu bisa dilakukan. Termasuk misalnya dalam inspeksi atau pengawasan terhadap obat yang beredar. Diminta agar ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kalau nggak bergerak, ya dia nggak akan bisa mengawasi itu. Dan agar mereka bergerak itu bukan perintah Menteri Kesehatan, perintah Menteri Dalam Negeri. Karena Dinas Kesehatan itu adalah bagian dari instansi pemerintah daerah. Tanggung jawab ke atasnya kepala daerah, pembina umum pemerintahan daerah itu Mendagri. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan inspeksi kalau kemudian misalnya hanya perintah dari Menteri Kesehatan. Nah, yang begini-begini yang kemudian kita berharap penetapan status ini tidak membuat kita jadi sangat ketakutan. Tentu kita harus was-was ya, tetapi jangan membuat kita ketakutan, tetapi ini untuk meningkatkan kapasitas respon pemerintah. Dari temuan Ombudsman ada 4 poin penyimpangan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, diantaranya tidak melakukan pendataan dan surveillance sejak awal munculnya gejala GG-APA, serta tidak kompeten dalam mensosialisasikan dan menegakkan peraturan secara luas terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tentang tata laksana dan manajemen klinis GG-APA pada anak akibat cemaran EG dan DEG. Ombudsman juga menemukan 2 poin penyimpangan dari BPOM, diantaranya tidak mengawasi proses peredaran obat sirup mengandung EG dan DEG yang melanggar aturan ambang batas, sehingga terdistribusi dan dikonsumsi oleh masyarakat yang menjadi penyebab GG-APA pada anak. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan, kasus gagal ginjal akut perlu dibenahi menyeluruh. Semua pihak yang bertanggung jawab harus evaluasi dan memperbaiki agar kasus gagal ginjal akut tidak kembali terjadi. Pun ini katakanlah ini kan sudah kasusnya semakin sedikit atau menurun, pasti begitu lebihnya. Sehingga kasus KLB ini rasanya kok udah nggak pantas. Menurut saya tidak ya, karena status KLB ini adalah juga menunjukkan pertama itikat atau keberpihakan negara ya pada masyarakat ya. Karena kejadian ini sebenarnya salah siapa? Ya salah pemerintah. Ya, gitu. Karena apa? Kenapa saya sampai salah pemerintah? Karena yang punya regulasi siapa ya? Pemerintah. Yang mengawasi siapa ya? Pemerintah gitu. Bahkan kalau saya melihat kok ada ya dia mengeluarkan kebijakan, dia yang mengawasi, itu kan satu hal yang menjadi rancu. Harusnya itu dibenahi. Nah sekarang Badan POM itu begitu. Ya jadi super power, semua dilakukan. Yang harusnya tidak seperti, dan itu akhirnya ada potensi fraud di situ. Ada potensi ya kelalaian yang akhirnya bisa terjadi pembiaran karena ya jeruk makan jeruk. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Kalau kita mau berpihak pada kesehatan masyarakat. Nah kemudian dengan perbaikan dengan penetapan KLB yang dikatakan masih sudah terlambat, ini sebetulnya belum terlambat. Itulah yang akan mencegah kita mengulang atau terulangnya kejadian serupa. Karena saya sampaikan di Afrika ya itu terjadi hal yang sama misalnya di Kenya misalnya. Tapi ketika responnya benar ya, melakukan investigasi, dia lakukan menyeluruh, dan itu yang akhirnya memperbaiki sistem ya. Karena yang harus diperbaiki adalah sistem. Jadi, jika pemerintah bilang kasus gagal ginjal akut sudah selesai, rasanya belum bagi para orang tua dan juga anak-anak penyintas penyakit yang masih merasakan dampak berkepanjangan. Bagi mereka, belum surut pedih akibat gagal ginjal akut. Semoga tidak ada penghindaran apalagi pembiaran dari pemerintah untuk terus purna tuntaskan. Tim Liputan MGN.